Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nining. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Eka. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Pak Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Jadi gini Bu, Ya, Bu Nining dengar-dengar kan ada yang mau diceritakan gitu Bu. ya betul sekali nih Pak. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak saat ini. Gitu. Jadi ada masalah mungkin ya Bu ya, yang perlu Iya, dibicarakan. iya betul sekali Pak. Saya saat ini sedang ada masalah ya. Jadi saya itu merasa bahwa pemahaman murid mengenai matematika, khususnya dalam materi fungsi inverse, itu saya merasa masih kurang gitu. Sehingga menimbulkan kurangnya motivasi anak untuk belajar matematika itu sendiri gitu, Pak. Jadi permasalahan Ibu ini di pemahaman murid mengenai materi inverse ya Bu ya, di pelajaran Iya, matematika. betul sekali Pak, khususnya materi inverse gitu. Nah, kurangnya pemahaman matematika siswa ini terhadap pembelajaran, jadi khususnya untuk materi inverse gitu. Jadi si anak itu kurang motivasinya gitu dalam pembelajaran matematikanya. Terus sebelum kita membahas lebih jauh Bu, Ya, yang Ibu harapkan itu terhadap peserta didik Ibu atau murid Ibu ini seperti apa dalam memahami materi khusus dalam materi fungsi inverse ini Bu? ya. Jadi yang saya harapkan itu ya Pak, dari percakapan ini saya ingin menemukan solusi gitu dari permasalahan saya, bagaimana meningkatkan pemahaman matematika khususnya dalam fungsi inverse ini gitu. Jadi yang Bu Nining harapkan itu menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya, dimana materi inverse ini masih kurang menjadi lebih begitu baik gitu Bu ya, dalam Iya, pembelajaran terutama dalam matematika di pelajaran Ibu gitu Bu. iya betul sekali itu Pak. Jadi baiknya seperti apa gitu ya Pak ya? Nah, kalau menurut Bu Nining sendiri, ciri-ciri anak bisa memahami pemahaman baik dengan matematika khususnya di materi fungsi inverse itu seperti apa Bu? Ya, kalau menurut saya ciri-ciri murid yang memiliki pemahaman baik itu dalam matematika, ciri-cirinya murid mampu memiliki keterampilan memecahkan soal matematika. Ya, meskipun soal-soal yang diberikan kepada murid itu bervariasi gitu ya, Pak. Kemudian murid juga mampu menggunakan rumus yang tepat. Kemudian sehingga yang tepat itu lebih efektif gitu dalam penyelesaian masalahnya, yaitu yang berhubungan dengan konstekstual atau kebutuhan kehidupan sehari-harinya gitu Pak. Jadi terkait itu dalam pemecahan konsep matematikanya dia berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali begitu Pak. Nah, kalau proses pembelajaran yang ideal ya, maksudnya seperti apa tuh Bu, agar meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran matematika? Jadi Iya. proses pembelajaran seperti apa yang ideal kalau yang mampu meningkatkan pemahaman pembelajaran matematika itu seperti apa gitu Bu? Jadi menurut saya idealnya itu pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi gitu. Jadi mampu meningkatkan minat yang berimbas pada meningkatnya pemahaman siswa kepada matematika. Namun saya memiliki pemikiran bahwa penggunaan media juga mampu untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa karena siswa lebih mudah untuk mengkonkretkan gitu matematika yang bersifat abstrak dengan bantuan media gitu, media pembelajaran. Seperti itu sih Nah, Pak. berarti berarti kalau seperti itu Bu, penggabungan media yang bervariasi model Ya, pembelajarannya bervariasi Bu ya. Berarti model. penggabungan model pembelajaran yang bervariasi dengan media yang interaktif atau yang menarik gitu kan, bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi konkret matematika Bu ya. Seperti itu kan Iya, yang diharapkan. Nah,
di sini media pembelajaran yang dikatakan kondisi ideal itu seperti apa, Bu? Media pembelajaran yang menyenangkan gitu, yang apa namanya, yang interaktif. Jadi sehingga siswa itu mampu meningkatkan pemahamannya gitu. Jadi yang bersifat abstrak, kalau misalnya dengan bantuan media pembelajaran kan anak bisa, oh iya paham, ini tuh untuk ini misalkan. Misal untuk invest sendiri ya Pak, kan itu dalam kehidupan sehari-harinya delete gitu. Jadi kalau dengan media pembelajaran mungkin kita bisa menayangkan ketika siapa seseorang misalkan sedang naik lift gitu. Jadi mereka sudah terbayangkan gitu. Jadi tidak abstrak lagi gitu, udah konkret lah. Nah, Ibu, Ya, dari pemahaman Ibu kan sudah tergambar dari situ kan. Nah, menurut ya. Ibu sendiri, materi dengan media dan model pembelajaran yang Ibu sampaikan ini berada di level berapa, Bu? Atau dari 1 sampai 10 menurut Ibu? Ya, sepertinya masih di level 5 sih Pak. Masih di tengah-tengah ya, karena di sekolah itu dasarnya masih kurang gitu. Jadi hanya di level 5 gitu untuk sekarang mungkin. Nah, di level 5, Bu ya. Nah, Ya. yang akan Ibu tingkatkan ini dengan menggunakan tadi beberapa variasi media pembelajaran serta model model pembelajaran yang Ibu pelajari gitu kan, akan dinaikkan ke level berapa, Bu? Mungkin saya bisa meningkatkan ke level 8 atau 9 ya Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih sebenarnya gitu. Mengingat dasarnya saja mereka masih kurang. Jadi mungkin dari level 5 tadi saya ke level 8 dulu aja gitu. Nah, kemudian nanti bisa berubah lagi proses lagi lah gitu untuk ke level lebih tingginya 9, 10 gitu Pak. Nah, berarti gitu Ibu ya. Berarti Bu, di kalau bisa nih Bu ya, menurut saya di rencana aksi kan nanti Ibu akan mampu dan layak dicoba nih Bu untuk diimplementasikan Bu dengan beberapa variasi model pembelajaran dengan media-media interaktif gitu kan, yang kreatif inovatif ini dicoba gitu Bu. Nah, jadi solusinya gitu Bu, yang Ya. Ibu harapkan itu seperti apa Bu? Ya, solusinya yang saya harapkan jadi anak itu meningkat ya Pak ya untuk pemahaman matematikanya gitu. Kemudian dasarnya yang tadinya rendah bisalah agak apa namanya meningkat gitu. Ya, ya. Terus kapan nih Bu dijadwalkan nih untuk eh, dekat masuknya kelas untuk pelajaran IPS ini Bu? Dalam Ya, waktu dekat untuk materi ini. ya, di minggu depan sih Pak, saya insya Allah akan menerapkan materi ini dan juga model dan medianya itu di hari Selasa minggu depan gitu Pak. Wah, baik Bu itu Bu. Jadi rencana kegiatannya itu untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa kan. Nah, kalau misalkan di hari Selasa minggu depan Bu Nining akan masuk ke kelas untuk mencoba meningkatkan pemahaman matematika siswa ini, mungkin nanti ada 3 alternatif terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Menggunakan model pembelajaran animasi atau media yang kreatif dan inovatif atau pembelajaran PS ya Bu ya. iya. Betul Pak. Jadi menurut saya itu paling penting adalah penerapan pembelajaran PSE-nya ya Pak terlebih dahulu. Karena dengan Hmm. menyelipkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, sedangkan kalau untuk media pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu saya harus membuatnya terlebih dahulu gitu. Jadi merancangnya sebaiknya itu dengan media pembelajaran yang tepat digunakan agar dapat mempermudah murid untuk melakukan kegiatan pembelajarannya. Kemudian bisa meningkatkan pemahaman matematikanya ya Pak. Mic-nya Pak Eka. Model pembelajaran seperti yang Ibu rancang gunakan ini, yang Ibu harapkan ini gitu kan sangat bagus sekali menurut saya Bu dari rencana Ya. Bu Nining. Terus yang bisa Ibu membantu Ibu gitu kan
membantu Ibu dalam mengingatkan dan penggunaan model pembelajaran inovatif bervariasi ini siapa kira-kira? Ya, ada sih Pak. Jadi rekan saya di sini, rekan Kombel Komunitas Belajar. Kebetulan saya di sini ada Kombel ya Pak untuk matematika, dan saya juga dengan Bu Indri namanya. Jadi dia di kelas 10 juga mengajar sama gitu dengan saya. Kemudian Bu Indri ini saya rasa dia bisa gitu, beliau bisa mengingatkan saya dalam memberikan motivasi gitu bagi saya untuk menggunakan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bervariasi ini Pak. Baik Bu. Nah berarti kan Ibu akan melakukan merancang ini secepatnya berarti kan Bu ya? Iya, tentu secepatnya Pak. Wah luar biasa sekali Bu. Untuk program yang Ibu buat ini nanti. Terus apalagi ada yang mau bisa dibicarakan lagi Bu? Iya, saya rasa sudah cukup sih Pak. Terima kasih banget gitu ya atas percakapan kita yang luar biasa ini. Jadi saya lebih apa ya namanya? Lebih terinspirasi gitu, termotivasi, dan juga saya ada bayangan bagaimana nih untuk meningkatkan pemahaman matematika siswa gitu. Dalam yang tadi adanya umpan balik dan masukan-masukan dari Bapak gitu. Sangat bermanfaat sekali bagi saya, Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Mungkin lain kali jika ada yang ingin diceritakan lagi gitu kan bisa langsung hubungi saya saja Bu gitu kan. Semoga kita bisa mengobrol lagi di kesempatan waktu membahas beberapa permasalahan atau diskusi gitu kan mengenai kegiatan-kegiatan di sekolah seperti itu Bu. Ya, Udah, siap tutup Bapak. aja Bu ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama Bu.